Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya buat teman-teman semua seluruh komunitas di channel. Semoga kalian sehat selalu, amin ya. Oke, jadi kesempatan kali ini ya teman-teman, gue akan coba ngepantau market kripto lagi ya. Baru-baru ini, tepatnya itu tadi pagi ya teman-teman ya, itu market kripto diguncang lagi ya, diguncang lagi. Kemarin kan udah gue infoin ya mengenai persetujuan ETF ya teman-teman, mengenai persetujuan ETF yang sudah mendekati ya detik-detiknya gitu ya teman. Nah, ternyata ada drama lagi nih mengenai cryptocurrency ya. Jadi memang untuk momen-momen krusial seperti ini tuh harus perlu dipantau ya. Gue sering ingetin teman-teman semua harus ngepantau teman-teman ya, untuk momen krusial seperti ini. Nah, kiranya ada sentimen dan news apa mengenai cryptocurrency saat ini, nanti bakal gue ulas semua ya di video ini. So, pastikan kalian tonton sampai habis. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency serta update-annya ya. Jadi gue pastiin kalian gak bakal ketinggalan. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram gue, silahkan gabung ya, karena di sini juga setiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency serta sentimennya nih teman ya. Jadi gue rasa kalian gak bakal ketinggalan mengenai seputar news cryptocurrency, dan kalian juga bisa sharing ke gue dan teman-teman yang ada di grup Telegram ini teman ya. Dan itu joinnya gratis. Untuk link join ya, gue sediain di kolom deskripsi. Oke, gue tunggu kalian di grup Telegram gue. Oke, jadi so kita langsung aja untuk ngepantau market saat ini gitu teman ya. Oke. Jadi terlihat ya teman ya, Bitcoin mengalami penurunan 1,41% dan saat ini berada di level 45.800.000 US dollar. Kemarin tembus di 47 kalau nggak salah, 46 apa 47 gitu teman. Ya. Dan untuk Ethereum ya masih stagnan, dia malah mengalami plus ya 3% ya, bisa dibilang 3% ya. Jadi yang mengalami penurunan itu Bitcoin ya, dan dampaknya altcoin ya. Jadi nggak adilnya market crypto itu kayak gini ya. Kalau Bitcoin naik ya teman, kalau Bitcoin naik dia naik sendiri gitu teman. Apalagi saat ini fokusnya ke ETF, otomatis kalau ada sentimen yang good mengenai ETF, Bitcoin naik sendiri, altcoin tertinggal gitu ya. Giliran turun ajak-ajak. Jadi seperti itu ya teman. Dan terlihat ya kalau untuk saat ini yang lagi hijau itu ada ETH, BNB sama si Sol ya teman, si Sol, dan ada beberapa token lainnya seperti SIP dan lain-lain ya. Tapi rata-rata untuk market saat ini cenderung merah merona gitu teman ya. Karena saat ini memang benar-benar momen krusial yang dimana banyak dimanfaatkan oleh para bandar ya buat mainin market ya. Jadi kalian harus hati-hati, dan gue juga udah sering ngingetin teman-teman semua ya mengenai ini adalah saat ini adalah momen krusial banget ya mendekati persetujuan ETF gitu teman. Apakah disetujui bang? Gue juga nggak tahu, kita pantau aja gitu teman ya. Tapi kalau gue lihat dari indikasi beberapa hal yang memungkinkan persetujuan ETF itu terjadi, gue rasa ada kemungkinan besar disetujui. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ditolak gitu teman ya. Jadi ini momen-momen yang cukup krusial banget kalau menurut gue pribadi teman. Ya, jadi kita harus pantau terus nih untuk marketnya teman ya. Karena gue rasa momen-momen krusial seperti ini akan menimbulkan volatilitas ya terhadap market kripto. Ya, contohnya seperti ini, naik turunnya cepat banget. Oke, intinya seperti itu ya teman ya. Karena market itu cenderung sensitif kalau menurut gue pribadi ya. Karena sentimen dikit aja, news good ya, langsung nge-up marketnya ya. Kena sentil dikit aja langsung down marketnya. Jadi harap hati-hati teman, harap hati-hati juga. Ya, ini mungkin kesempatan buat orang-orang yang mau scalpingan ya, bisa. Oke, jadi gue nggak fokus bahas itu. Jadi kita langsung aja ya ke newsnya teman ya, ke newsnya. Nanti bakal kita cek juga ya untuk mengenai market dari Bitcoin gitu teman ya. Jadi baru-baru ini teman ya, baru-baru ini ya Gary Gensler itu mengumumkan sesuatu yang membuat market saat ini tuh benar-benar mengalami koreksi. Intinya seperti itu teman ya. Jadi di sini teman ya, Gary Gensler tuh mengumumkan ya bahwa akun Twitternya tuh disusupi ya. Sebelumnya ini gue kutip dari Wager.guru teman ya. Sebelum pengumuman akun Twitter dari SEC itu disusupi gitu teman ya. Jadi sebelumnya SEC ini mengumumkan. Nah, ini pengumuman yang nggak dibuat oleh si Gary Gensler alias hacker yang ngebuat ya teman ya. Inti dari pengumuman ini ya, Gary Gensler tuh menjelaskan bahwa untuk Bitcoin ETF tuh udah di-approve, intinya seperti itu ya teman. Bitcoin ETF tuh udah di-approve.
Nah, semenjak pengumuman ini ya, ini timbul klarifikasi, teman ya, timbul klarifikasi bahwa katanya pengumuman ini itu adalah pengumuman hacker ya. Jadi akun dari Gary Gensler atau ketua SEC ini disusupi, teman. Dan 4 jam yang lalu si Gary Gensler itu mengumumkan katanya itu SEC Gov akun Twitter telah disusupi dan tweet yang tidak sah telah diposting. SEC belum menyetujui pencatatan dan perdagangan produk yang diperdagangkan di bursa Bitcoin spot. Sontak hal ini menimbulkan market kripto crash ya, khususnya Bitcoin, teman ya. Oke, kalau kita pantau kalian bisa lihat ya, untuk market kripto khususnya Bitcoin nih turun 1,21% ya. Jadi saat ini di level 45.900. Nah, info ini juga itu juga beritakan ya oleh si Wager.guru, teman. Di sini katanya ya, pengacara sekuritas SEC harus menyelidiki dirinya sendiri atas manipulasi Bitcoin setelah peretasan, teman. Ya. Jadi di sini teman ya, karena akun Twitter dari SEC itu diretas oleh hacker intinya, teman-teman. Nah, hal itu menyebabkan market dari cryptocurrency itu termanipulasi, yang menyebabkan yang tadinya isu atau rumor ya, persetujuan udah dekat, teman-teman. Bahkan SEC itu kemarin sempat mengumumkan ya, atau memberi peringatan juga terhadap resiko-resiko mengenai aset kripto ya. Otomatis kenapa SEC memberi peringatan-peringatan seperti itu kalau misalkan ETF gak disetujui? Nah, orang berlogika seperti itu semua. Jadi banyak orang yang berspekulasi bahwa ETF ini udah dekat dan kemungkinan besar akan di-approve. Bahkan mantan ketua SEC juga bilang bahwa nggak ada alasan SEC untuk menolak persetujuan ETF spot Bitcoin ya. Bahkan salah satu komisarisnya juga bilang seperti itu. Makanya cenderung untuk sentimen atau narasi yang kebentuk ya di kalangan para pemain kripto atau player kripto, investor kripto, dia itu cenderung bahwa ETF ini akan di-approve. Jadi seperti itu. Nah, setelah akun SEC ini dihack yang mengumumkan ya bahwa benar-benar Bitcoin ETF ini di-approve ya, sontak menaikkan harga ya. Setelah info ini gitu, teman ya. Karena ini info retasan gitu, teman ya. Ternyata info prank ini, teman ya. Nah, setelah lonjakan harga yang terjadi ya, setelah itu Gary Gensler itu mengumumkan hal ini ya, bahwa akunnya telah disusupi. Sontak hal itu menyebabkan market dari Bitcoin itu mengalami crash ya, mengalami penurunan. Dan ini sampai 40 berapa nih ya? Sampai 44 teman. Nah, di sini teman ya, salah satu pengacara sekuritas ya, dia itu mengatakan bahwa katanya ini nih, SEC harus meluncurkan penyelidikannya terhadap dirinya sendiri atas manipulasi pasar setelah harga Bitcoin berubah secara dramatis setelah peretasan akun X-nya. Jadi, salah satu pengacara sekuritas itu dia menjelaskan bahwa SEC harus meluncurkan penyelidikannya terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Karena semenjak kejadian akun X Twitternya yang diretas dan mengumumkan persetujuan ETF yang menyebabkan manipulasi terhadap market Bitcoin atau market cryptocurrency. Nah, hal itu ternyata bertentangan dengan peraturan terbaru SEC, teman-teman. Ya. Nah, katanya di sini ya, Bitcoin ya, setelah pengumuman retasan tersebut ya, Bitcoin tuh meroket hingga 47.800, tapi setelah klarifikasi dari SEC bahwa akunnya itu diretas, itu turun hingga 46. Bahkan saat ini udah berapa? Di 45 gitu, teman ya. Artinya ini menyebabkan manipulasi pasar atau market Bitcoin atau market kripto lah, intinya seperti itu gitu, teman ya. Nah, jadi ini nih yang info yang menurut gue pribadi senjata makan tuan ya. Katanya peretasan pengumuman ETF Bitcoin akan melanggar aturan SEC baru yang diadopsi pada bulan Juli yang memerlukan manajemen resiko keamanan cyber tingkat tinggi, kata pengacara sekuritas gitu, teman ya. Nah, jadi ini bisa dibilang ya, teman ya, SEC membuat aturan ya mengenai manajemen resiko keamanan cyber. Nah, ternyata akun X dari SEC ini atau dari ketua Gary Gensler ini diretas, dan hal itu berbentrokan atau hal itu melanggar salah satu aturan hukum SEC terbaru ya, yang fokusnya ke manajemen resiko keamanan cyber.
ya bisa dibilang senjata makan tuan ya, bikin aturan sendiri dan dilanggar sendiri gitu teman. Intinya seperti itu ya teman ya. Karena kejadian peretasan tersebut, alhasil SEC juga melanggar aturannya sendiri. Intinya seperti itu ya teman. Ini menurut salah satu pengacara sekuritas ya, yang dimana dia menginfokan ke media Fox Business gitu teman ya. Karena peretasan tersebut teman ya, SEC itu melanggar aturan SEC terbaru ya teman ya, yang diadopsi pada bulan Juli kemarin. Oke, intinya seperti itu ya teman untuk news dari Bitcoin saat ini teman. Nah, mengenai market kripto, khususnya Bitcoin ya. Jadi kemarin sore gue udah sempet live ya, dan gue juga ngebahas atau menganalisa secara teknikal market kripto ini gitu teman. Nah, waktu gua analisa itu market kripto berada di level 47 ya. Jadi masih hype-hype-nya itu waktu kemarin sore ya. Kalian kalau nggak percaya kalian bisa cek live streaming gua. Nah, gue sempat analisa ya, karena di sini udah kebentuk 3 resisten ya, yang udah kebentuk di sini dan dia udah berhasil nge-breakout. Jadi gua rasa ada kemungkinan besar kenaikan lebih lanjut untuk Bitcoin. Tapi di sini gue nginfoin juga ke teman-teman semua ya. Gue nginfoin juga ke teman-teman semua bahwa gue kemarin sempat lihat dari pergerakan dari MACD-nya ya temennya. Pergerakan dari MACD-nya yang memungkinkan akan terjadinya persilangan seperti ini nih. Ini bisa jadi akan mengindikasi akan adanya penurunan dulu gitu teman. Nah, makanya gue kemarin bilang di sini ya bahwa market Bitcoin mungkin ya, kalau untuk sentimennya dia memang bullish ya, karena menuju persetujuan ETF kalau misalkan di approve udah pasti boom ya. Tapi gue rasa sebelum dia naik dia akan mengalami penurunan dan dia akan mengarah di area 0,382 Fibonacci, dan area tersebut berada di level sekitar 44 sampai 45. Dan ternyata setelah pengumuman dari SEC yang menyatakan bahwa akunnya itu diretas ya atas pengumuman prank Bitcoin disetujui atau di approve ya, hal itu menyebabkan market itu longsor, dan longsornya kalian bisa lihat sendiri. Ini nyentuh di target gua ya, ini di sekitar 44 ya, 45 sampai 44 ribu US dollar untuk Bitcoin teman. Apakah BTC ini masih ada kemungkinan naik ya? Kemungkinan naiknya itu sebenarnya cukup besar ketika ETF itu disetujui teman ya. Dan kita tahu ETF disetujui itu ya, kita tinggal tunggu aja konfirmasinya untuk SEC. Nah, karena kejadian ini juga nih, ini yang membuat ketar-ketir gue juga ya, apakah nantinya ETF itu jadi setuju atau enggak, atau bahkan diundur. Gue ngerinya seperti itu karena kejadian peretasan ini gitu teman ya. Ya gue berharapnya mudah-mudahan disetujui ya, agar apa? Agar Bitcoin bisa langsung up gitu teman ya setelah penurunan ini gitu teman. Tapi bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan tetap teman ya, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Dan di sini juga ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.